Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alicia Zuraya Putri. Di video kali ini kita akan membahas PPH pasal 4 ayat 2. Tekan tombol subscribe-nya dulu yuk dan nyalakan loncengnya. Yang pertama, kita bahas dulu definisi dari PPH pasal 4 ayat 2. PPH pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotong pajaknya itu bersifat final. Lalu ada 4 pemotong PPH pasal 4 ayat 2. Yang pertama itu ada koperasi, lalu yang kedua ada penyelenggara kegiatan, yang ketiga ada otoritas bursa, dan yang keempat ada bendaharawan. Nah, di PPH pasal 4 ayat 2 ini ada objek dan tarif-tarifnya. Yang pertama itu ada bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Dasar hukumnya itu PP nomor 131 tahun 2000. Nah, tarif pajaknya itu ada 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT atau bentuk usaha tetap. Lalu, ada 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B. Apa itu P3B? P3B itu kepanjangan dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Aditya menyimpan uang deposito di Bank BCA sebesar 100 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahunnya. Hitunglah besar bunga deposito dan PPH pasal 4 ayat 2-nya. Untuk mencari bunga deposito, yaitu 12% dikalikan 100 juta per 12. Kenapa per 12? Karena 1 tahun. 1 tahun 12 bulan. Itu hasilnya sama dengan 1 juta rupiah. Lalu kita cari PPH pasal 4 ayat 2-nya, yaitu 20% dikalikan 1 juta. Sama dengan Rp200.000. Selanjutnya, ada transaksi saham di Bursa Efek. Dasar hukumnya itu PP nomor 14 tahun 1997. Tarifnya itu, yang pertama ada 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di Bursa Efek. Di sini bukan saham pendiri. Lalu yang kedua ada 0,1% dari nilai transaksi plus 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham di Bursa Efek. Nah, kali ini saham pendiri. Ada contoh perhitungannya. Tuan Dilan menjual 1000 lembar saham dengan harga Rp3.000 per lembarnya. Hitunglah besarnya PPH pasal 4 ayat 2, yaitu 0,1% dikalikan dengan Rp3.000 dikalikan 1000 lembar sama dengan Rp3.000. Lalu selanjutnya ada hadiah. Dasar hukumnya itu pada PP nomor 132 tahun 2000. Nah, tarifnya ini sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undiannya. Sini ada contoh perhitungannya. PT OKOC menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas senilai 100 juta rupiah. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang. Berapa besarnya PPH pasal 4 ayat 2-nya atas hadiah undian tersebut? PPH pasal 4 ayat 2-nya itu 25% dikali 100 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada sewa tanah atau bangunan. Dasar hukumnya itu PP nomor 34 tahun 2017. Tarifnya itu sebesar 10% dari jumlah brutonya. Nah, contoh perhitungannya itu pada bulan Juli 2017, Raffi Moreno menyewakan rumahnya kepada Kinan Pali yang berprofesi sebagai pedagang kue sampai dengan Desember 2017 sebesar 110 juta rupiah yang dibayar pada tanggal 3 Juli 2017. Hitunglah besar PPH pasal 4 ayat 2 terkait transaksi sewa antara Raffi Moreno dan Kinan Pali, yaitu 10% dikalikan 110 juta rupiah sama dengan 11 juta rupiah. Maka itu tarif PPH-nya.
Lalu selanjutnya ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, dasar hukumnya itu PP nomor 15 tahun 2009. Nah, tarifnya itu ada yang 0% dari jumlah penghasilannya. Itu atas bunga simpanan jika bunga simpanannya itu kurang dari 240.000 per bulannya. Lalu ada tarif 10% dari jumlah penghasilannya atas bunga simpanannya itu di atas dari 240.000 per bulannya. Contoh perhitungannya itu sebagai berikut. Koperasi Sumber Rezeki membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya, yaitu Rosita. Berdasarkan data yang ada, Rosita ini mendapatkan bunga simpanan yang pertama itu bulan Januari 2017, yaitu sebesar 350.000. Dan bulan Februari 2017 sebesar 200.000. Berapa PPh pasal 4 ayat 2-nya? Nah, kita cari dulu untuk yang bulan Januari. Di bulan Januari ini, si Rosita mendapatkan bunga simpanan itu sebesar 350.000. Nah, 350.000 ini lebih dari 240.000. Maka dikenakan tarif PPh-nya itu 10%. 10% dikalikan 350.000 sama dengan 35.000. Lalu yang untuk bulan Februari 2017, Rosita mendapatkan 200.000. 200.000 ini kurang dari 240.000. Maka tarif PPh-nya itu sebesar 0%. 0% dikalikan 200.000 rupiah sama dengan 0 rupiah. Nah, yang terakhir nih, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahunnya. Nah, dasar hukumnya itu PP nomor 23 tahun 2018. Nah, tarif PPh-nya itu sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omsetnya. Contoh perhitungannya itu ada gini. Ibu Olivia adalah seorang merchant yang menjajakan batik secara online di marketplace. Total omsetnya di tahun 2017 itu sebesar 160 juta. Dengan rinciannya sebagai berikut. Nah, berapa PPh pasal 4 ayat 2-nya? Nah, setiap bulannya itu dikalikan dengan 0,5% tarif pajaknya. Misalkan bulan Januari, omsetnya itu 15 juta, maka 15 juta itu dikalikan dengan 0,5%, maka hasilnya Rp75.000. Nah, dari 1 tahun ini, total itu pajak itu dijumlahkan semua, ditotalkan. Semuanya ini menjadi Rp800.000. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.